doa itu tidak lebih dari menjadi seorang yang hidup tanpa bernafas. Jadi menjadi orang Kristen yang hidup tanpa doa itu tidak lebih dari menjadi seseorang yang hidup tanpa bernafas. Ya, dari ungkapan beliau inilah sehingga juga disebut bahwa doa itu adalah nafas orang percaya. Kita bayangkan kalau dari sisi medis, orang yang sudah tidak bernafas itu biasa disebut sudah meninggal. Nah, kalau ungkapan tidak bernafas ini dikaitkan dalam kehidupan kerohanian, dapat dikatakan bahwa orang yang tidak berdoa itu adalah orang yang sudah mati rohani atau hidupnya putus hubungan dengan Allah. Jadi kita bisa renungkan dalam kehidupan kita kira-kira apakah kita menjadi orang Kristen yang hidup tanpa doa, tanpa nafas, atau bagaimana? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, seorang pemimpin besar di dalam Alkitab yang saat ini menjadi bacaan kita yaitu Daud. Dia pun mengakui bahwa doa ini adalah sesuatu yang punya peran penting dalam kehidupan jasmani dan rohani seseorang. Nah, sebab bagi seorang Daud, ini dalam pergulatan kedekatannya dengan Tuhan, ia mengakui bahwa doa ini bukan sekedar sumber nafas kehidupan, tetapi bagi Daud, doa ini adalah penggerak utama bagi umat Allah untuk memperoleh perlindungan dan berkat dari Tuhan. Nah, sehingga kalau kita lihat di Mazmur pasal 20 yang menjadi bacaan kita pada saat ini adalah doa mohon kemenangan bagi raja. Di sini Daud menjadikan doa sebagai salah satu senjata sebelum maju untuk berperang. Dan menariknya bahwa bukan hanya Daud yang berdoa, tetapi Daud mengajak seluruh umat untuk datang kepada Tuhan melalui doa. Jadi doa yang ada di Mazmur 20 ini merupakan doa seluruh umat datang kepada Tuhan, bersatu hati berdoa untuk pemimpin mereka yang akan maju dalam medan perang. Kita perhatikan doa ini disertai juga dengan pemberian persembahan dan korban bakaran sebelum berperang. Namun posisinya bukan sebagai bentuk pengakuan dosa, tapi korban bakaran dalam doa ini tujuannya untuk meminta perkenanan dari Allah. Ini menunjukkan bahwa kemenangan dalam peperangan itu bukan kemampuan manusia, tapi betul-betul bersumber dari perkenanan Allah. Kalau Allah berkenan memberikan kemenangan, maka kemenangan itu akan diraih. Kalau Allah tidak berkenan, ya kemenangan itu tidak akan diraih. Nah, sehingga kita lihat dalam bacaan kita, keyakinan iman umat-umat Tuhan bersama juga dengan Daud, mereka akan diperkenankan Tuhan untuk meraih kemenangan. Dan juga kita perhatikan dalam bacaan kita, mereka mengatakan kereta dan kuda perang yang dimiliki raja atau dimiliki oleh lawan yang akan mereka lawan itu bukan sumber kemenangan. Jadi kereta dan kuda bukan sumber kemenangan, tapi bagi Daud kekuatan Israel hanya terletak pada Allah saja. Dialah sumber kemenangan yang sesungguhnya. Kita juga bisa lihat di ayatnya yang ke-9, yang mengandalkan kereta dan kuda akan rebah dan jatuh, tetapi yang mengandalkan Tuhan akan bangun berdiri dan tetap tegak. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari, ini keyakinan iman Daud bersama dengan umat Israel tentang doa. Nah, Mazmur 20 ini itu merupakan ajakan firman Tuhan bagi umat, khususnya kita di masa sekarang, untuk bagaimana terus berdoa. Kapan seharusnya orang Kristen harus berdoa? Ini juga menjadi pertanyaan yang perlu untuk kita renungkan. Apakah hanya ketika kita berada dalam keadaan sulit atau dalam keadaan terdesak atau terjepit? Ya, biasa ini doa gampang sekali kita lakukan kalau kita berada dalam keadaan-keadaan seperti itu. Nah, tetapi tentu bagi kita orang percaya doa, kembali tadi ungkapan Bapak Martin Luther, adalah nafas hidup kita. Maka seharusnya kita sebagai orang percaya
doa itu harus dilakukan setiap waktu. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa dunia yang kita jalani saat ini adalah dunia yang keras. Mungkin secara fisik Bapak Ibu Saudara-saudari kita tidak lagi berperang seperti Daud dalam bacaan kita. Tapi sebenarnya kalau kita renungkan perjalanan hidup kita di dunia yang keras ini, maka bisa dikatakan kita sebenarnya masih sedang berperang. Berperang dengan apakah kita di masa sekarang? Kita berperang dengan masalah ekonomi. Kita sedang berperang dengan masalah keluarga kita masing-masing. Kita berperang dengan masalah kesehatan. Pemuda-pemudi berperang dengan pergaulan. Nah, kalau kita tidak berdoa setiap waktu, maka kita sulit menjalani dunia yang sangat keras dengan berbagai tantangan dan peperangannya ini. Doa diyakini adalah satu-satunya kekuatan bagi kita dalam menghadapi pergumulan dan tantangan-tantangan yang ada. Pemuda-pemudi jangan katakan ya orang tua saja yang berdoa, justru pemuda-pemudi yang harus banyak berdoa karena begitu kerasnya dunia yang sedang dihadapi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, selain itu firman Tuhan ini juga mengajarkan kepada kita untuk tidak mengandalkan kereta dan kuda. Ini kereta dan kuda ini adalah lambang kekuatan-kekuatan di luar Tuhan. Kalau kereta dan kuda di zaman kita sekarang itu seperti uang, koneksi, kepintaran, jabatan, dan popularitas atau apapun itu yang mungkin saja semuanya itu punya pengaruh dalam kehidupan kita. Tetapi sebagai orang percaya, kembali lagi kita tidak boleh lupa bahwa Tuhanlah penguasa satu-satunya. Tuhanlah yang punya kuasa melebihi dari semua yang ada itu. Sehingga bagi kita hanya Tuhan yang patut kita andalkan. Singkirkan semua kereta-kereta dan kuda-kuda yang mungkin saja bisa mengganti posisi Tuhan dalam kehidupan kita, tetapi jadikan Tuhan sebagai penguasa satu-satunya, andalan satu-satunya dalam kita menjalani kehidupan. Nah, lalu yang terakhir, pesan firman Tuhan ini hadir untuk orang tua dan saksi yang akan mengantar anak kekasihnya masuk dalam pelayanan sakramen baptisan kudus. Bahwa dalam baptisan kudus yang akan dilakukan sebentar, kita tidak hanya akan menyerahkan anak kita ini kepada Tuhan, tetapi kita orang tua dan saksi itu akan berjanji mendidik anak kita untuk mengenal Tuhan Yesus. Nah, doa itu adalah kunci utama dari semuanya itu. Orang tua dan saksi kita bukan hanya bertugas menjadi pendidik, tapi kita juga harus menjadi orang-orang yang selalu mendoakan anak-anak kita. Jadi orang tua, karena ini adalah anak pertama, dulunya berdoa untuk suami dan istri, sekarang dalam doa sudah harus menyebutkan nama anaknya. Jadi anak juga bukan atau tidak hanya dididik saja, tetapi terlebih-lebih harus didoakan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, kita sadari tanpa doa, tugas kita dalam mendidik dan mengarahkan anak kita itu adalah tugas yang mustahil atau berat untuk kita lakukan. Tetapi dengan doa kita mengakui bahwa kita sebagai orang tua hanya mendidik dan mengarahkan anak, tetapi penentu dari kehidupan anak kita ini itu sebenarnya adalah Tuhan. Dan juga bagi pengurus kategorial yang akan dilantik sebentar dalam akan memulai tugas dalam kategorial masing-masing, firman Tuhan juga ini hadir. Tugas jadi pengurus itu adalah tugas yang tidak mudah, dan firman Tuhan ini menjadi kekuatan bahwa doa adalah hal yang terutama dalam tugas ini. Doa dalam tugas ini bukan berarti kita menyerah atau tidak mampu, tetapi doa dalam tugas seperti ini adalah tanda bahwa kita mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Tuhan yang akan memampukan kita, sehingga tugas tanggung jawab sebagai pengurus di kategorial masing-masing itu akan bisa kita lakukan dengan baik. Kiranya Tuhan terus menolong, memberkati kita sekalian dalam menjalani hidup ini. Amin.